Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Nah, yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, kita akan belajar dulu yang jenis datanya itu data tunggal ya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal ya. Ini contoh soalnya Ibu buat di sini 2 8 3 3 3 3 2 10. Oke. Ini ada sebuah data tunggal ya. Nah, kita yang pertama kita akan mencari mean atau mean ya. Mean di sini dinamakan apa sih? Mean di sini itu sebutan dari rata-rata ya, rata-rata. Nah, mean itu lambangnya. Yang pertama kita akan carikan mean nih. Mean ini yang pertama kita akan mencari mean. Mean di sini lambangnya X bar. Atau maaf, ini X barnya kurang ke atas, garis atasnya pas seperti ini. Mean, rumusnya itu mean adalah sigma X dibagi N. Sigma X itu apa? Sigma X itu adalah jumlah dari datanya. Jadi rumus mean di sini adalah sigma dari X per N ya. Ini adalah rumus mean untuk data tunggal. Ya. Nah, di sini kita mempunyai data. Tadi atas udah ibu tulisin 228 333 2 10. Nah, langsung aja kita cari nih meannya. Jadi meannya ini berapa sih? Oke, langsung kita cari. Maka X bar sama dengan, kita jumlahin nih datanya nih. Kita jumlahin 2 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 3 3 3 3 tambah 2 ditambah 10 dibagi berapa banyaknya data. Nah, si N ini nih, si N ini tuh, ini namanya banyaknya data ya. Banyak data. Oke. Banyak datanya berapa di sini kita lihat? 1, tandain ya nih, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka ini N-nya adalah 9. Totalin 2 tambah 2 4 tambah 8 12 tambah 3 15 tambah 3 18 tambah 3 21 tambah 3 24 tambah 2 26 tambah 10 36. Maka totalnya 36 dibagi 9 itu hasilnya adalah 4. Jadi rata-rata dari soal ini itu adalah 4 ya. Ini rata-ratanya kita sudah ketemu. Lanjut pembahasan yang kedua. Nah, rata-rata di sini itu kita bisa membuat daftar frekuensinya dalam bentuk daftar frekuensi. Jadi kita buat tabel frekuensi tapi masih pada tipe data tunggal ya. Nah, karena kenapa kita bisa buat frekuensi? Karena di sini angka 2-nya ada 2, ada 3, 3-nya ada 4. Jadi bisa kita buatkan tabel frekuensinya atau daftar frekuensinya. Langsung bisa kita buat di sini atau di sini kayak muatnya di atas. Nah, di sini kita buatkan tabel. Ada XI. Itu maksudnya data ke I ya. Jadi nanti I-nya tuh data ke berapa gitu.
data ke-1, data kedua, data ketiga. Ini XI, kemudian F atau frekuensi. Nah, ini bisa kita lihat tadi di soalnya diketahui duanya ada berapa? Ada 3. Frekuensinya 3. Angka 3-nya ada berapa? Angka 3-nya ada 4. Kemudian angka 8-nya ada berapa? Angka 8-nya ada 1. Lalu angka 10-nya ada berapa? Angka 10-nya juga ada 1. Nah, inilah tabel distribusi frekuensinya, tetapi dalam bentuk data tunggal. Ya, ini. Nah, lanjut, caranya bisa gimana lagi untuk mencari rata-rata? Bisa kita kali cara lainnya. Ini cara keduanya yang lebih simpel, yaitu ini rata-rata X bar sama dengan, nah ini kita lihat di sini, 2 dikali 3 gitu. Kita buat di sini 2 dikali 3 ditambah nih 3 dikali 4. Kita buat di sini 3 dikali 4 ditambah 8 dikali 1. Kita buat di sini 8 dikali 1 ditambah 10 kali 1. Ya. 10 dikali 1 sama, sini kita bagi dengan baginya dengan gimana? Baginya dengan jumlah frekuensinya. Kita totalin aja baris untuk frekuensinya. Nah, baris untuk frekuensinya itu yang mana sih? Yang ini nih. Nih. Berapa nih frekuensinya nih? 3 tambah 4 tambah 1 tambah 1. Kita buat di sini di bawahnya. 3 tambah 4 tambah 1 tambah 1. 2 kali 3 6 tambah 3 kali 4 12 tambah 8 kali 1 8 tambah 10 kali 1 10 per 3 tambah 4 7 tambah 1 8 tambah 1 9. Ya. Sini. Jadi sama dengan, kita tambahin lagi 6 tambah 12 18 tambah 8 26 tambah 10 36 dibagi 9, maka hasilnya adalah 4. Caranya sama bukan? Jadi terserah kalian mau yang lebih mudah yang mana, jadi sama aja. Untuk ini pembahasan mengenai mean gitu ya. Inilah pembahasan mengenai mean. Jadi jawabannya akan sama. Lanjut, kita akan mencari modus. Nah, kalau modus di sini, modus nomor 2, kita akan bahas mengenai modus. Modus ini apa sih? Data yang paling sering muncul atau data terbanyak. Nah, data di sini kita lihat datanya yang paling banyak frekuensinya, kita lihat di sini. Frekuensi yang paling banyak atau yang paling sering muncul adalah si angka 3. Maka karena di sini ada 4 ya, jumlah si 3 angka 3 ini datanya ada 4 banyaknya. Maka modusnya di sini adalah 4. Seperti itu. Modusnya 4. Nah, lanjut. Tadi mean udah, rata-rata, modus udah, data yang paling sering muncul atau paling banyak. Kemudian median. Kita mau mencari median. Nah, median di sini, pembahasan yang ketiga kita akan bahas tentang median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai datum terkecil. Nah, datanya ini kita harus menyusunnya dulu nih. Nah, ini data di soalnya nih belum tersusun rapi. Jadi belum tersusun dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kita susun dulu ya. Nah, ini khusus untuk nomor 3. Kita tandain dulu deh nih nomor 1-nya. Ini kan bagian tentang median.
Ini nomor 2 bagian tentang modus, nomor 3 bagian tentang median. Ini kita urutin dulu. Duanya ada berapa? Ada 3. Kita urutin 2, 2, 2. Ada 3 nih. 3-nya ada berapa? 3-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 3-nya udah kita buat 4. 8-nya ada 1, kemudian 10-nya ada 1. Nah, ini median. Nah, sekarang cara mencari median data tunggal itu kita lihat dulu. Jika datanya ganjil. Kenapa ganjil? Coba kita lihat. Jumlah datanya ini ada berapa sih? Tadi ada 9 kan banyak datanya nih si N ini. N ini tadi ada 9 banyaknya. Bisa kalian hitung ulang. Jumlah semuanya di sini ada 9 nih. 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 kan? Nah, kalau 9 berarti artinya datanya ganjil. Maka kalau ganjil bisa langsung kita bagi dengan 2. Jadi caranya itu adalah X9 tambah 1 dibagi 2. Nah, ini mediannya adalah X ke 9 atau data ke 9 ditambahin 1 dibagi 2. Data ke 9 maksudnya jumlah datanya ya. Datanya ada 9 tambahin 1 dibagi 2. Jadi data yang keberapa nih? Jadi kan data ke 10 dibagi 2 itu adalah data ke 5. Data ke 5 di sini siapa? Coba kita lihat lagi data ke 5 itu. Nah, kita lihat di sini. Ini data ke 1 nih. Yang ini data ke 1. Ini data ke 2. Ini data ke 3. Ini data ke 4. Ini data ke 5 nih. Maka ini adalah data ke 5. Data ke 5-nya ini disebut dengan median. Jadi maksudnya bukan disebut dengan median. Jadi median dari data ini adalah angka 3. Itu. Mediannya adalah angka 3. Ya. Sampai sini paham? Jadi mediannya di sini angka 3 ya. Lanjut, kita akan mencari lagi yang sering keluar yaitu simpangan rata-rata. Nah, karena di sini udah penuh, jadi boleh kalian catat dulu, kalian screenshot ya. Kalian screenshot, udah ya. Nah, lanjut, ini mau saya hapus. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk kita mau mencari simpangan rata-rata datanya masih sama. Oke, datanya tadi masih sama, yaitu di sini ada 2, 2, 8, 3, 3, 3, 3, 2, 10. Ini koma ya. Nah, pembahasan selanjutnya yang keempat, kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata. Oke, simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini rumusnya apa sih? Simpangan rata-rata rumusnya itu kan ada 2 ya. Kalau kalian mau manual, simpangan rata-rata ini singkatannya SR ya. Kita buat di sini biar lebih gampang, singkatannya SR. Nah, cara mencari simpangan rata-rata di sini. Simpangan rata-rata sama dengan sigma dari nilai mutlak XI. Nilai mutlak XI itu setiap datanya dikurang dengan rata-ratanya dibagi dengan banyak jumlah datanya, atau simpangan rata-ratanya bisa kita cari dengan sigma dari K FK nilai mutlak. Maaf, nilai mutlaknya kurang lurus.
nilai mutlak nih, nilai mutlak XK dikurang X bar atau rata-rata. XK atau setiap datanya, XK dikurang X bar atau rata-ratanya per sigma dari K. Ini garisnya kurang panjang nih. Per sigma dari K. Nah, di sini F K. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini soalnya. Di soalnya di sini tadi jumlahnya kan ada 9 jumlah datanya ya. Jadi bisa langsung kita tulis jumlah datanya ada 9. N-nya 9. Terus rata-ratanya tadi tuh sudah kita cari juga, yaitu 4. Nah, sekarang kita buat dulu, kita lihat dulu data-datanya tuh ada data berapa aja sih. Nah, data yang pertama X1 itu 2. Frekuensinya ada berapa? Frekuensinya ada 3 kan. Nah, data yang kedua yaitu angka 3. Angka 3 ada berapa frekuensinya? Ada 4. Nah, data yang ketiga yaitu 8. Frekuensinya ada berapa? Ada 1. Kemudian data yang terakhir 10. Frekuensinya juga ada 1. Nah, setelah kita sudah menuliskan seperti ini, yang diketahuinya ini, kita bisa mencari SR-nya. SR dengan rumus yang cepat aja ya. Nah, ini SR. SR sama dengan, nah, karena kita sudah menyusunnya tadi, kita sudah mengkelompokkan jumlah 2 tuh ada jumlah angka 2 tuh di sini di soalnya ada 3, jumlah 3 ada 4, 8 ada 1, 10 ada 1. Bisa langsung kita pakai rumus yang kedua aja ya. Nih FK ya. FK di sini kita buat di sini FK nya itu FK yang pertama di sini F1, F2, F3, F4 ya. Nah, sigma dari FK, F yang pertama, frekuensi yang pertama yaitu 3 dikali nilai mutlak. 3 dikali nilai mutlak. Nah, XI itu adalah data yang pertama. Data yang pertama yaitu 2. Masukin 2 dikurang hasil rata-ratanya berapa? Nih rumus yang ini nih. Tadi kan FK-nya ini adalah frekuensi yang pertama nih. Yang ini. Ini frekuensi yang pertama ada 3, ya kan? Terus data yang pertama di sini ada 2. 2 nih. Ini data yang pertama. Ya. Ini isi 2. Lanjut dikurang dengan rumusnya apa nih? X bar, rata-ratanya berapa nih? Rata-ratanya 4. Jadi masukinlah kalian ke sini rumusnya. 4. Nah, nilai mutlak. Apa ini? Ditambah. Namanya sigma udah pasti jumlah ya. Jumlah dari keseluruhan ditambah frekuensi yang kedua yaitu 4. Ini frekuensi yang kedua 4. Kita ulang lagi caranya sama kayak tadi. Jadi berurutan. Frekuensi yang kedua 4 dikali data yang kedua yaitu di sini 3. 3 nih. Terus di sini 3 dikurang rata-ratanya yaitu 4 ditambah frekuensi yang ketiga yaitu 1 dikali. Nah, data yang ini 1 nih dikali dengan data yang ketiga 8 dikurang rata-ratanya rata-ratanya X barnya tadi adalah 4.
4 ditambah yang terakhir, frekuensi yang terakhir 1 dikali nilai mutlak data yang keempat yaitu 10 dikurang rata-ratanya 4 per maaf kalau jelek ini ya pernya, per dari jumlah frekuensinya yaitu 3 frekuensi yang pertama tambah 4 frekuensi yang kedua tambah 1 frekuensi yang ketiga tambah 1. Oke, frekuensi yang terakhir tuh ya tadi. Lanjut, maka sama dengan, turun ke bawah dulu, sama dengan, nah yang kita kerjain adalah yang nilai mutlaknya dulu ya, 3 dikali. Nah nilai mutlak, kalau kalian sudah belajar kelas 10, nilai mutlak itu artinya bisa bernilai, kalau nanti hasilnya negatif dia jadi positif ya. 2 kurang 4 hasilnya kan min 2 nih, 2 dikurang 4, 2 dikurang 4 yang ini nih, 2 dikurang 4 hasilnya min 2. Karena dia nilai mutlak jadi min hilang, jadi 3 dikali 2 ditambah lagi 4 dikali 3 dikurang 4 kan min 1 karena nilai mutlak jadi 1 tambah 1 dikali 8 dikurang 4 itu 4, tetap 4 ya, 1 dikali 4 kemudian ditambah 1 dikali nih 10 kurang 4 yaitu 6 per 3 tambah 4 12 tambah 1 13 tambah 1 14. 3 tambah 4 7 tambah 1 8 tambah 1 9 ya. Nah ini 9 n nya, atau sigma dari FK. Kita lagi bahas rumus yang kedua ya, sigma dari FK, sigma dari jumlah frekuensinya. Nah lanjut, sini bisa langsung kita totalin. 3 dikali 2 6 ditambah 4 kali 1 4 tambah 1 kali 4 4 tambah 1 kali 6 6 per 9. Jadi hasilnya berapa? 6 tambah 4 10 tambah 4 14 tambah 6 20 per 9. Biasanya disederhanain lagi, 20 bagi 9 bisa kita buat jadi pecahan campuran yaitu 2. 20 bagi 9 kan 2 tuh, 2 kali 9 18 nggak sisa 2, jadi 2 per 9. Ini adalah jawabannya, itu ya. Ini adalah jawabannya. Bisa langsung kalian screenshot dari sekarang. Klik. Udah ya. Nah lanjut, kita bahas lagi yang kedua yaitu mengenai ragam. Nah, kalau ragam di sini kita pakai kuadrat. Jadi dari rumus yang si simpangan rata-rata ini nilai mutlaknya kita tambahin lagi pakai kuadrat gitu ya. Jadi nilai mutlaknya itu pakai kuadrat. Kalau saya boleh tambahin di sini nomor 5, kita bahas mengenai ragam atau disebut juga dengan variansi. Nah ini rumusnya adalah tadi setiap kedua rumusnya intinya ini nilai mutlaknya kita tambahin kuadrat ya. Jadi boleh kalian tulis lagi bedanya di sini. Kalau ragam atau variansi, ragam lambangnya R ya, R atau sama dengan S kuadrat. R atau sama dengan S kuadrat itu sigma dari nilai mutlak XI dikurang X bar. X bar itu adalah nilai rata-ratanya nilai mutlak per N. Ini cara yang manualnya, jadi ditambahin semua, ini dikuadratin. Atau cara yang kedua, ragam sama dengan simpangan kuadrat S kuadrat atau variansi
sigma dari K F K nilai mutlak X K dikurang X bar, nilai mutlaknya itu ini dikuadratin, per sigma dari K F K. Nah ini kalian bisa catat, ini adalah rumus ragam atau variansi gitu ya. Nah kalau kita bisa lihat di sini, kita tambah-tambahin aja nih. Nanti kan udah kalian screenshot kan, udah kalian catat. Nah di sini kita tambahin aja di atas nilai mutlaknya, ini kita hapus, kita akan mencari ragam. Ya, kita tambahin di sini nilai mutlaknya, itu dari nilai mutlaknya pakai kuadrat. Nah ini tambahin kuadrat semua. Ini kuadrat. Yang terakhir di sini kuadrat juga. Nah hasilnya juga akan berubah. Nih kita lihat di sini. 2 kurang 4 itu kan tadi hasilnya 2 ya, ini yang saya hapus sekarang 2. Nah 2 ini kita kuadratin. Karena di sini ada kuadrat. Jadi 2 dikuadratin itu hasilnya berapa? Ya 4. Di sini berubah jadi 3 kali 4 ditambah. Tadi hasilnya 3 kurang 4 1. Nilai mutlak kan dari nilai mutlak itu hasilnya 1 ya. 1 dikuadratin tetap 1. 8 kurang 4. Nah ini 8 dikurang 4. Itu kan hasilnya 4. 4 dikuadratin. Sudah berubah nih jadi 16. 4-nya kita ganti sini. Jadi 16. Sini 16 ditambah 10 kurang 4 kan 6. 6-nya ini kita kuadratin. Karena di sini ada kuadrat. Jadi 6 kuadrat itu 36. Kita hapus lagi di sini. Ini 36. Ini 36. Nah, baru kita bisa tambahin 3 kali 4. Nah, ini kita hapus aja semua. Oke, udah kita hapus semua. 3 kali 4 yaitu 12. Sini hasilnya 12. 12 ditambah 4 kali 1 4 ditambah 1 kali 16 16 ditambah 1 kali 36 36. Nah, 12 ditambah 4 ditambah 16 16 tambah 16 36 36 tambah 12 tambah 4 16 16 tambah 16 32 32 tambah 36 yaitu 68. Sini jawabannya 68. 68 pernya tetap pernya jumlah dari frekuensi per 9. Jadi 68 dibagi 9 pecahan sederhananya bisa kita buat pecahan campurannya. 68 bagi 9 berapa? 9 kali berapa yang mendekati 68? 9 kali 7 kan? 7 kali 9 aja ada 63. Gimana? Nah, 7 kali 9 63. Biar jadi 68 tambah berapa? Tambahin 5. Jadi 7 5 per 9. Ini adalah jawaban dari ragam atau variansi. Nah, ini bisa kalian catat lagi, screenshot. 1 2 3. Udah ya. Nah, lanjut ke yang terakhir yaitu simpangan baku. Nah, simpangan baku. Simpangan baku di sini kalian hanya tinggal mengakarkan saja dari hasil variansi. Nah, kalian tadi udah nyari variansi kan atau ragam, yaitu jawabannya 68 per 9. Jadi kalau kalian mau mencari simpangan baku di sini rumusnya bisa kalian lihat di LKS-nya atau di modul. Itu akar dari hasil
Ini nomor 6. Sini kita bahas lagi mengenai simpangan baku. Simpangan baku yaitu hasil akar dari si varians ya. Simpangan baku atau lambangnya di sini S. S ya. S di atas standar deviasi juga bisa. Nah, simpangan baku di sini itu rumusnya akar dari varians. Ya, akar dari variansi. Nah, di sini akar dari berapa tadi? Hasil variansinya yaitu 68/9. Jadi kita jangan pakai pecahan campuran ya. Yang ini nih. Ini hasil dari ragamnya ini kan yang terakhir di sini ya, 68/9 pecahan biasanya. Nah, kita masukin deh. Jadi simpangan bakunya itu berapa? Akar dari 68/9. Kita sederhanain dulu nih. 68 berapa kali berapa sih? Yaitu 4 kali 17. 4 kali 17 per 9. Nah, di sini akar 4 bisa dikeluarin jadi 2. Akar 9 juga bisa dikeluarin jadi 3. Maka jawabannya itu adalah sini 2 2/3. Sini harusnya 2/3 akar 17. Kita buat ke bawah di sini 2/3 akar 17. 17 ya, akar. Nah, ini adalah jawaban dari simpangan baku. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada yang kurang dimengerti, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Di like, comment, and subscribe.